Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Ewok di channel Haifa Studio. Kali ini saya bersama seorang tokoh muda di Kecamatan Cinangka dan Anyer ya, merangkap Anyer juga ya. Itu bersama Fahrul Roji Kang ya. Ya. Boleh perkenalkan dulu Mas? Assalamualaikum Sobat Haifa Studio. Perkenalkan, nama saya Fahrul Roji. Alamat di Anyar, domisili di Kecamatan Anyar. Mungkin KTP juga Anyer ya? KTP Anyar, alhamdulillah. Tapi tinggal di Cinangka? Tinggal di Cinangka, bolak-balik. Kadang ada Bolak-balik juga ya? saya tinggal di Serang juga, tapi di kosan. Masih nomaden, Tepatnya, ya, nomaden, berpindah-pindah. Tapi bukan prasejarah ya. Oh iya gitu. Orang modern kan. Sedikit kita mengutip tentang perjalanan Kang Fahrul ya. Kang Fahrul Roji. Dulu beliau adalah kawan lama saya di dunia apa sih namanya gerilya ya, dalam mencari jati diri ya, jati diri dan intinya kita sih mencari silaturahmi ya, dengan mencari teman-teman atau mencari kawan-kawan untuk berkumpul membentuk sebuah komunitas. Perjalanan itu kita dari 2014 ya Kang Fahrul ya. Ya, kurang Lebih ya. 2014. Dan itu ketika mungkin panjang banget diceritakannya ya. Ya, ceritanya sih jelas panjang ya. Panjang, Kalau ya. dibukukan mungkin Jadi habis beberapa novel ya. Iya, bisa jadi. Karena kita di situ kan udah hujan-hujanan juga Ya. kan ya. Pokoknya itulah gitu. Jadi Kang Fahrul ini bukan kawan lama sebetulnya. Bukan kawan lama yang udah ditinggalkan gitu, tapi sampai sekarang kita masih berteman. Iya, komunikasi tetap. Iya, bukan mantan kawan gitu, tapi tetap masih teman gitu sampai sekarang juga. Alhamdulillah sahabat lah, masih berjalan di dunia kepemudaan ataupun di dunia pariwisata gitu. Kita masih tetap eksis gitu. Dan kali ini alhamdulillah Kang Fahrul ini sudah saya rekrut akan menjadi host di Haifa Studio. Maklum, pengangguran ya. Jadi butuh pertolongan sebetulnya dari Sohib Kang Halim ini. Oh, bukan itu Kang. Jadi karena saya melihat dari Kang Fahrul ini jam terbangnya udah wah, keren banget gitu. Apa link-link dengan orang-orang besar di sana. Mungkin kita akan Sumok gitu. gajah. Kalau di Banten sih badak gitu. Nanti kedepannya kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh politik, dan tokoh-tokoh lainnya. Bahkan kita sampai ke tingkat ke atas lah, ke bawah kita masih tingkat UMKM lah. Kita akan berbicara langsung dengan mereka tentang gimana sih UMKM, di usaha wisata juga gitu. Nanti Kang Fahrul di sana akan menjadi host kita. Ya. Jadi untuk kali ini podcast kita itu untuk perkenalan aja ya Kang Fahrul ya. 86. Kang Fahrul ini. Pokoknya kalau saya sendiri yang jadi hostnya kayaknya kurang tepat ya, Karena jarang, soalnya biasanya bos itu waduh, belakang saya layar. bukan bos Bang. Jadi gini, kalau saya masih istilahnya kalau bahasa Sunda mah lelol ngomongna gitu kan. Mau ngomong sama ini gimana, ngomong sama itu gimana gitu. Paling saya bisa ngobrol kayak gini doang gitu, teman-teman gitu. Nah, sekarang saya sedikit pengen bertanya gitu. Iya. Bertanya ke Kang Fahrul. Banyak juga nggak masalah. Karena wah, Kang Fahrul ini udah pengalaman banget gitu di bidang apapun gitu, insya Allah. Jadi nanti akan menyaingi Najwa Shihab ya nanti ya. Oh, luar biasa. Atau Deddy Corbuzier ya gitu. Kang Fahrul ini sekarang gitu kan posisinya kan ada di Cinangka ya tinggalnya. Iya. Tapi KTP di Anyar gitu. Iya, betul. Saya masih bertanya-tanya tuh Kang Fahrul itu gimana ceritanya? Ya, pertama jadi saya penting mengklarifikasi dulu ini ke khususnya pemirsa Haifa Studio Kang ya. Iya.
Jadi pertama saya bukan tokoh muda sebetulnya. Ya, memang masih muda tapi bukan tokoh ya. Itu yang harus digarisbawahi. Khawatir ini nanti bergulir di lapangan ya timbulnya siapa dia gitu ya. Oh, gitu. Itu menurut saya ya artinya untuk branding seperti itu sebetulnya sah-sah saja. Orang bilang saya seperti apa yang jelas hidup saya begini adanya dan mengalir saja apa yang dikerjakan di kehidupan sehari-hari ya memang satu sesuai dengan niatan saya ingin seperti apa, terus yang kedua terkadang juga Kang Halimi kita melihat kondisi lapangan yang sekarang tuh dibutuhkan itu apa gitu. Bisa kita lihat dari sisi komersilnya ataupun dari kepentingan sosialnya. Ya kalau saya memang satu juga bukan pengusaha ya, terus pekerja ya bisa dikatakan juga bukan ya. Tapi memang posisinya yang paling penting adalah bagaimana anfa'uhum khairunas anfa'uhum linas. Waduh, salah ya, grogi mungkin. Jadi bagaimana caranya kehidupan sehari-hari ini bisa membawa manfaat untuk sekitar, untuk orang lain. Gitu. Jadi intinya manfaat itu nggak jauh-jauh lah. Ya. Orang yang terdekat kita, Betul. orang sekitar kita gitu. Betul. Ya. Karena manfaat itu juga bukan berarti kita membagi-bagikan uang, tapi apa potensi yang ada dalam diri kita ini ya kita gunakan untuk pemanfaatan orang lain, baik tenaga, ya pikiran, ya ada duit juga lumayan gitu ya dikasih kalau memang ada. Nah, yang kedua terkait masalah domisili ya memang ya untuk sekarang saya jomblo pemirsa ya. Kalau misalnya Tuh, pemirsa, Ya. ini masih jomblo nih. nanti nomor saya tertera di bawah ini. Yang jelas memang ini perjalanan apa harus saya ulas ini kenapa saya Boleh. berKTP hanya Biar terus di nanti Indonesia. pemirsa Haifa Studio ataupun kita kan ada dua Ya. channel kan ya. Ya. Haifa Studio sama Haifa Promotion. Jadi Haifa Promotion itu mengangkat tentang wisata di Banten khususnya. Ya. Umumnya untuk seluruh Indonesia lah gitu kan. Haifa Promotion. Kita ada Haifa Studio. Haifa Studio itu kita ada di film, Ya. podcast yang program acara kita hari ini sama ada beberapa lagu nanti mungkin kita ada lagu-lagu ciptaan kita sendiri Iya. yang kita angkat juga nanti. Jadi Kang Halimi ini sebetulnya teman yang dulu saya kenal dan sampai detik ini kreativitasnya justru semakin meningkat kalau saya lihat, bahkan jauh di atas saya ya yang dulu memang Tapi kita kreativitasnya nggak- bukannya terukur ya. Semakin hari makin kesini hilang konteks selama sekian bulan, dia justru bertambah ilmu dan hingga akhirnya cekurang mah sampai dekat turutan gitu. Bang Halimi, ilmu ya. kanuragan luar ya. biasa. Jadi gitu pemirsa, saya sama Kang Fahru ini kenapa bisa ada kaitan sangat erat sekali ya di Iya. persahabatan kita ini. Bahkan kita bukan keluarga ya. Bukan keluarga tapi seperti mungkin keluarga. seperti keluarga mungkin di sananya ada mungkin ada garis keluarga mungkin. Iya, memang. Nabi Adam jadi Nabi Ya, Adam yang jelas mungkin. Nabi Adam nih ya. Jadi gini, saya sama Kang Farul nih kayaknya aneh gitu dipertemukannya gitu. Di awal kita bertemu di suatu tempat memang bukan tempat mewah ataupun tempat besar gitu. Tapi kan. bukan tempat biasa Bukan ya. tempat biasa tapi Dan orang-orang itu tertentu karena saja yang bisa masuk ke situ kalau iya menurut saya. itu karena mungkin Allah yang mempertemukan kita ya Iya, di situ kan. Pasti. Nah di situ perjalanan kita mungkin ketika kita nggak sejalan juga kan, tapi di ruang lingkup itu kita kenapa gitu harus sering ketemu gitu. Contohnya di dunia mencari masa misalkan gitu. Apa tuh nggak tahu Masak apa masak? masak gitu kan. Kalau masak juga Iya. harus diolah juga gitu kan. Tet, ini aja lah, Iya, pokoknya pokoknya disensor gitu ya di dulu dunia ya. itulah pokoknya mencari masa gitu Iya. kan. Tapi di situ kita sering ketemu loh gitu kan. Ketemu. Nah, ntar di momen lain kita ketemu lagi kan. Dan sekarang kayaknya wah, ini nggak bakal ketemu nih untuk musim-musim tahun ini kayaknya nggak ketemu. Duren aja ya. Iya, musim duren lah gitu kan, rebutan duren gitu kan. Tapi akhirnya ketemu juga gitu kan. Nah, itulah dia chemistry yang sengaja tidak terbangun itu batin kita sebetulnya sudah sudah nyambung ya walaupun kita dibesarkan terus juga beraktivitas di
di berbeda tempat tetapi selalu dipertemukan di tempat yang sama. Entah kenapa gitu. Jadi Iya. gitu. Jadi kenapa seperti itu? Jadi saya berpikir kan, waduh ya, sampai saya malam-malam mikir, kok saya sering ketemu sama Faru nih, di dunia mistik, di dunia perituan lah pokoknya gitu kan. Sering ketemu. Nah, saya berinisiatif, kenapa saya tidak jalan bareng gitu sama Faru gitu kan? Mungkin di situ ada, mungkin nanti ada sukseskan titik temu ya, supaya atau kita bisa sukses bersama. Oh, Amin gitu. ya. Doakan juga pemirsa ya. Gitu kan. Semoga channel ini akan selalu bermanfaat untuk umat Ya, ya, betul. Faru ya. Betul. Karena gini, kita akan kesananya kita akan ngobrol dengan beberapa tokoh-tokoh ya, tapi bukan tokoh besar loh. Tapi kita yang akan kita angkat itu tokoh kecil. Dari kecil insya Allah akan menjadi besar. Ya. Seperti contohnya yang akan kita angkat tuh pedagang kaki lima ya. Nanti kita akan ngobrol wawancara dengan mereka sampai mereka dikenal gitu kan. Iya. Apa jualannya gitu kan. Betul. Seperti itu. Justru itu memang Kang Halimi, kehadiran media sosial di sekarang ini itu memiliki dampak yang positif itu pada prinsipnya ya. Dan memang tergantung kita selaku pengguna itu bisa memanfaatkan atau menggunakan peluang yang ada ini menjadi sebuah bermanfaatan ataupun peluang-peluang untuk ya misalnya usaha atau pendidikan. Bahkan ibu-ibu yang awalnya tidak bisa memasak, dengan dia mantengin YouTube tutorial memasak, banyak kok yang bisa memasak. Bahkan dengan menu-menu yang western, terus menu-menu yang di luar kebiasaan, itu salah satu dampak adanya media sosial. Ya di samping ada dampak negatif tentunya ya, itu kan. Oh ya. Jadi gitu, sahabat penonton Haifa Studio dimanapun kalian berada. Jadi podcast kita kali ini akan mengangkat UMKM, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pokoknya yang berada di wilayah Banten ya khususnya gitu. Nah, jadi kita ada salah satu program pemirsa. Program itu yaitu namanya Sodakoh Video. Gitu. Bisa dijelaskan tuh seperti apa ya? Nah, Sodakoh Video itu kita akan membuat sedikit video tentang UMKM ataupun pedagang-pedagang kecil kaki lima gitu kan. Kita buat videonya tuh, misalkan penjual gorengan, kita buatkan videonya. Ini gorengan di depan Alfamart misalkan, di depan Indomaret, gorengan Mang Udin misalkan. Kita videokan dan kita akan viralkan di media sosial gitu kan, seperti itu. Dan video itu gratis, itu Sodakoh Video. Dan bahkan ini termasuk program Sodakoh Video nanti di podcast, misalkan kafe, terus warung-warung kecil, seperti itu. Nanti mereka kita kasih videonya, bisa kita upload di Instagram kita Haifa Promotion 012 atau IG-nya Kang Fahru atau si pemilik kafenya, pemilik warungnya itu sendiri, mereka diupload dan kita upload juga di channel kita gitu. Jadi luar biasa sekali ya manfaat daripada channel Haifa Studio ini. Mudah-mudahan. Tadi panggilannya supaya kita lebih enak nih ya. Kalau saya sih nama panggungnya kan nama lengkap Fahrul Oji, tapi biasa orang manggil itu Kang Oji. Jadi, Kang Oji. Ya, Kang Oji saja. Itu pemirsa. Jadi host kita sekarang bukan Kang Ewok lagi, tapi Kang Oji. Tapi mungkin kita bisa collab ya nanti bareng-bareng gitu. Yang penting tidak collab ya, tapi iya, karena kan kita timnya baru berdua nih. Ketika Kang Oji mau wawancara seseorang, saya yang ngamerain gitu kan. Ketika saya harus wawancara, nanti Kang Oji yang ngamerain gitu kan. Kita cuma berdua teman-teman gitu. Tim kita belum besar, tapi kita kalau ingin besar gitu. Sukses nanti kita bisa memberdayakan banyak orang kan ya. Bahkan untuk kelas tukang pijit saja mungkin nanti kita bisa jadi kameramen. Kita gaji 1 bulan 30 hari ya. Sekelas atau 1 minggu 7 hari. Sekelas pedagang asongan nanti bisa jadi kameramen. Siap. Karena akan kita latih juga mereka nanti insya Allah gitu kan. Seperti itu kan. Ya, makanya pemirsa, penonton atau pemirsa ini? Pemirsa sama penonton ya, boleh saja. Supaya lebih tepat ya. Ini pemirsa
setia Haifa Studio ataupun Haifa Promotion, nah ini juga penting sekali untuk mendukung channel ini supaya kami lebih bisa berkembang produktif, tentunya menyajikan siaran-siaran yang lebih kreatif inovatif. Caranya seperti apa? Nanti kawan-kawan bisa mensubscribe channel Haifa Studio ataupun Haifa Promotion. Tombol lonceng juga jangan lupa diklik, kemudian like, komen, dan share. Ya, juga di share ke teman-teman yang lain agar bermanfaat. Ya, mudah-mudahan. Oh gini nanti besok kita ada podcast dengan Bisa disebutkan siapa ya? Kisi-kisinya siapa? Kisi-kisinya dia adalah ya dibilang politikus juga ya. Ya. Dibilang orang besar gitu kan gitu. Lumayan, muda atau tua gimana? Sedang. Agak mungkin udah agak sepuh juga. Tapi intinya sebanten itu tahu sama beliau gitu. Terus kan. yang ditugaskan nge-host besok siapa? Kang Fahru Roji, gitu. Luar Kang biasa, Oji, ya. gitu kan. Ini temanya sangat menarik. Ya. Ini tentang Masjid Terapung. Berarti Banten. pemirsa setia Haifa Studio ini jangan sampai melewatkan Jangan, acara karena besok ini ya. orang di Anyer, di Cinangka, pada Rincang, sekabupaten Serang ataupun sebanten lah. Iya. Mereka masih bertanya-tanya tentang nasib gimana itu nasib. Iya, karena Masjid sepengetahuan saya Terapung, juga gitu. Kang Eo, Masjid Terapung Banten atau FTB itu memang menjadi ikon tersendiri ya di Oke, Provinsi Banten. iya. Satu-satunya masjid yang memang diproyeksikan untuk menjadi ikon Provinsi Banten. Selain terapung di tengah laut tapi nggak terombang-ambing pemirsa ya. Oke, itu saja pemirsa ya. Mungkin seperti itu saja ya. Jangan banyak-banyak. Siap. Nanti pokoknya lebih jelasnya besok kita akan menuju ke tempatnya orang besar itu. Sebut saja Mawar. Jangan Mawar kan. Oh iya. Beliau saja. Pokoknya beliau lebih tahu gimana nasibnya Masjid Terapung itu. Oke. Tetap dukung channel ini. Ya, jangan lupa klik subscribe dan juga like, comment, and share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.